Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini ada berita baik bagi pecinta KDM. Apa itu? Kang Deddy Mulyadi sudah mengurus paspor, guys. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi itu mengurus paspor? Apakah sebentar lagi Kang Deddy Mulyadi akan pergi ke Malaysia bertemu dengan ayang beb yaitu Yong Shefra? Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju kalau Kang Deddy Mulyadi itu pergi ke luar negeri, ke Malaysia, menemui ayang bebnya yaitu Yong Shefra Othman? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy Mulyadi akhir-akhir ini sering menyebutkan nama kekasihnya yaitu Yong Shefra. Wow. Jadi itu artinya Kang Deddy Mulyadi ini nggak hanya kombalannya, ternyata dia juga menaruh hati gitu, menaruh harapan terhadap Yong Shefra. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Kang Deddy Mulyadi akan melamar Yong Shefra ke Malaysia? Kenapa Kang Deddy Mulyadi mengurus paspor? Apakah ini berita bagus atau berita buruk? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Guys, pucuk dicinta, ulan pun tiba. Sepertinya Kang Deddy Mulyadi akan melamar Yong Shefra, guys. Sepertinya Kang Deddy Mulyadi akan bertemu dengan keluarga daripada Yong Shefra. Wow, luar biasa. Apakah Anda setuju Kang Deddy Mulyadi akan segera melangsungkan pernikahan? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, kalau seorang politisi itu pacaran ya, nggak kelihatan, guys. Jadi biasanya ya akan melakukan yang namanya strategi yang sangat brilian sekali. Apa itu strateginya? Paling ya kalau saya perhatikan ya, kalau Kang Deddy Mulyadi nanti pergi ke Malaysia itu kalau ditanya sama media misalnya, ditanya sama wartawan misalnya, "Kenapa pergi ke Malaysia?" Dulu kan, ngomongnya nggak pergi ke luar negeri gitu ya, hanya di Jawa Barat aja gitu ya, biar anggaran nggak habis. Pasti Kang Deddy Mulyadi akan mengatakan seperti ini, "Oh ini kan balasan daripada kunjungan Yong Shefra kemarin. Oh ini adalah balasan daripada kunjungan daripada parlementer Malaysia. Oh ini ada kerjasama antara Jawa Barat dengan Malaysia gitu, antara tanah Pasundan dengan negeri jiran gitu." Ya pasti ada alasan-alasan seperti ini. Menurut saya pribadi sah-sah aja ya kan kalau misalnya melakukan modus seperti ini, nggak jadi masalah ya kan. Biar nggak ketara gitu mereka pacaran gitu ya, mereka kangen-kangenan gitu, nggak jadi masalah ya, asal jangan terganggu ya. Menurut saya pribadi, Kang Deddy Mulyadi ini bukan tipe orang yang bucin ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, yang tergila-gila sama Kang Deddy Mulyadi itu ya wanita, bukan dia yang tergila-gila pada Yong Shefra. Buktinya yang duluan menemui Kang Deddy Mulyadi itu adalah Yong Shefra, bukan Kang Deddy Mulyadi. Itu artinya Kang Deddy Mulyadi itu adalah pria yang sangat mahal, guys. Pria yang punya harga diri, pria yang punya tanggung jawab, pria sejati, Arjuna sejati. Jadi dalam pewayangan itu ada istilah Arjuna. Menurut saya pribadi, Kang Deddy Mulyadi adalah seorang Arjuna ya, dan juga seorang Yudhistira yang jujur. Menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa kalau Kang Deddy Mulyadi itu pergi ke Malaysia. Kemudian bagaimana dengan Yong Shefra? Apa tanggapannya? Kalau saya perhatikan di media sosial, tanggapan daripada Yong Shefra ini Mmm, berbunga-bunga, guys. Dia menggunakan emot love, emot ketawa. Jadi ada semacam signal positif kalau saya perhatikan. Kalau dunia pacaran itu biasa disebut dengan lampu hijau ya. Kalau saya perhatikan itu ada ya, ada semacam lampu hijau dari Yong Shefra. Yong Shefra itu sepertinya kelepek-kelepek ya terhadap Kang Deddy Mulyadi. Padahal Kang Deddy Mulyadi kan umurnya tuh 54 tahun ya, sementara Yong Shefra itu kan umurnya 30-an ya. Berarti udah berapa tahun tuh guys? Beda 20 tahunan ya. Ya nggak sih? Ya kurang lebih 20 tahunan ya antara Yong Shefra dengan Kang Deddy Mulyadi. Wow, jumlah yang sangat-sangat panjang sekali ya, jumlah yang sangat fantastis sekali ya. Kemudian ketika Yong Shefra ditanya sama netizen warga Konoha menanyakan terhadap Yong Shefra, Kang Deddy Mulyadi akan pergi ke Malaysia, lalu dia memberikan emot love atau emot ketawa. Itu artinya ada signal yang sangat positif ya. Yong Shefra juga kalau saya perhatikan di sini sangat-sangat ya, sangat-sangat welcome terhadap Kang Deddy Mulyadi.
Bagaimana kalau Kang Deddy Mulyadi misalnya nih nikah dengan Yong Shefra, apakah ini berbahaya atau tidak? Menurut saya pribadi sangat berbahaya sekali. Kenapa? Kalau Kang Deddy Mulyadi nikah dengan Yong Shefra itu, misalnya nih Kang Deddy Mulyadi jadi presiden, maka koruptor-koruptor akan ketar-ketir guys. Karena Pak Yong Shefra ini adalah seorang aktivis anti korupsi. Dia adalah orang yang sangat anti korupsi. Anti korupsi, kemudian anti apa lagi? Anti yang namanya intoleransi. Bayangkan Yong Shefra ini masuk ke partai DAP, partai yang dipenuhi oleh orang-orang Kristen. Jadi umat Muslim di partai DAP itu minoritas guys. Bukan di Malaysia tapi di partai ya. Ada partai DAP di Malaysia, partai mayoritas Tionghoa, mayoritas Kristen. Tapi Yong Shefra nggak takut masuk sama partai itu guys. Dia sangat-sangat percaya diri. Walaupun dia dibully ya, dihujat oleh netizen Malaysia. Jadi netizen Malaysia itu menghujat Yong Shefra karena apa? Karena dia dinyatakan seorang pengkhianat. Jadi orang Malaysia itu jarang guys ya masuk partai DAP. Padahal menurut saya pribadi sah-sah aja. Iya nggak sih? Sah-sah aja kalau masuk partai DAP. Emang kalau di sana mayoritas Kristen lalu dia jadi murtad gitu? Enggak kan? Kalau di sana mayoritas komunis gitu, emang jadi dia seperti Dan Aidit gitu ya, seperti PKI gitu? Enggak kan? Menurut saya pribadi ini sangat tidak masuk akal sekali ya kalau misalnya tiba-tiba jadi murtad apa segala macam, enggak ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian kalau Yong Shefra ini nanti jadi ibu negara, maka Yong Shefra ini akan memberikan yang namanya uang pensiun terhadap lansia-lansia yang seluruh di Indonesia. Karena dia memberikan yang namanya bantuan-bantuan kemanusiaan terhadap lansia-lansia yang ada di Malaysia guys. Wow, luar biasa. Jadi ini sangat berbahaya. Banyak orang yang ketar-ketir ya ketika Kang Deddy Mulyadi dekat dengan Yong Shefra ini. Kita harus mengawal gitu ya. Kita harus mengkawal ya supaya Kang Deddy Mulyadi nikah dengan Yong Shefra. Saya sangat setuju pisan. Saya sangat setuju banget ya supaya Kang Deddy Mulyadi mempersunting daripada Mbak Rara ini ya. Sangat luar biasa, sangat cantik ya. Sangat manis gitu ya, tulus ya kalau saya perhatikan. Ya mudah-mudahan ya jangan kawin cerai ya seperti yang sudah-sudah ya. Kalau saya perhatikan tuh ya, Yong Shefra ini kan punya masa lalu kawin cerai ya. Mudah-mudahan jangan kawin cerai ya. Kenapa? Karena ini akan merusak elektabilitas daripada Pak KDM itu sendiri. Kalau kawin cerai terus, maka elektabilitas ke Pak KDM akan rusak ya dan dia tidak akan bisa mencalonkan presiden. Ya. Jadi calon presiden itu elektabilitasnya harus dijaga gitu, jangan dirusak. Kita sebagai pendukung KDM, kita harus mengawal kebijakan-kebijakan daripada KDM. Kita harus mendukung kebijakan-kebijakan KDM yang pro terhadap rakyat. Yang pro aja ya, kalau nggak pro, jangan kita dukung ya. Kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi ini sudah mulai kangen guys dengan Yong Shefra. Ya, makanya dia mengurus yang namanya paspor, sehingga pergi ke luar negeri. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan Nihiang? Apakah Nia akan melarang Kang Deddy Mulyadi dekat dengan Yong Shefra? Dugaan saya, Nihiang ini nggak melarang Kang Deddy Mulyadi pacaran, asal jangan menikah dulu. Ya, jadi kalau pacaran nggak jadi masalah ya. Jadi dugaan saya tuh Yong Shefra dengan Kang Deddy Mulyadi ini nggak langsung menikah, tapi pacaran dulu. Menurut kalian gimana? Apakah cocok gitu ya Kang Deddy Mulyadi pacaran lama dengan Yong Shefra 5 tahun, 10 tahun gitu kan, atau 20 tahun gitu? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan tuh ya, Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang sangat toleransi. Jadi nyambung atau klop dengan Yong Shefra. Bahkan Kang Deddy Mulyadi ini sering dikata-katain gubernur berlebihan toleransinya karena dia sering pergi ke gereja, ya. Kemudian dia sering khotbah di gereja gitu ya. Tapi gini guys, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video, teman-teman muslim ya. Kalau saya perhatikan tuh Kang Deddy Mulyadi ini ada semacam keresahan gitu. Apa itu keresahannya? Karena Jawa Barat itu ya adalah salah satu provinsi paling intoleransi di Indonesia. Ada satu kota yang intoleransi di Jawa Barat, apa itu? Depok. Depok itu salah satu kota paling intoleran di Indonesia. Jadi tujuan daripada Kang Deddy ini pergi ke gereja-gereja itu belusukan gitu ya, khotbah di gereja itu bukan dia meninggalkan agamanya gitu ya, bukan. Tapi ya tujuannya untuk
merajut kembali yang namanya toleransi antar umat beragama. Supaya Jawa Barat itu ya menjadi salah satu provinsi paling toleransi, dimulai daripada pemimpin gitu. Kalau pemimpin misalnya akur ya, antar umat beragama ya, sering khotbah di gereja dan lain sebagainya. Jangan cemburu gitu ya, jangan ngata-ngatain, oh ini sudah penistaan agama. Apaan penista agama? Wong dia di gereja juga menyebut nama Muhammad kok. Ya dia tidak murtad kok, guys. Ketika dia khotbah, pidato, dia menyebutkan nama Tuhannya gitu ya. Dia menyebutkan nama Allah gitu ya. Bukan dia mengatakan bahwa Tuhan saya itu Yesus, enggak seperti itu ya. Jadi kita selama ini ya sudah termakan oleh propaganda-propaganda ya. Propaganda yang mengatakan bahwa kalau kita pergi ke gereja langsung murtad gitu ya. Enggak, guys. Tapi gini, guys, ini berbahaya sekali, guys, kalau saya perhatikan. Pemimpin-pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi berbahaya. Karena dulu pernah ada pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi sangat plural, yaitu Pak Gus Dur. Pak Gus Dur itu kan pergi ke kelenteng-kelenteng, ke gereja-gereja gitu ya. Sangat toleransi banget. Sehingga apa? Sehingga dia dilengsarkan. Takutnya seperti itu nanti. Itu yang saya takutin ya. Mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Jadi kita sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi, kita harus kawal gitu. Yong Sefra dan KDM ini menurut saya pribadi punya semacam kesamaan. Apa itu? Sangat toleransi. Mereka ini 11-12, satu frekuensi kalau saya perhatikan ya. Ya, Yong Sefra itu sangat toleransi, Kang Deddy Mulyadi juga sangat toleransi banget, terutama orang yang beda agama. Menurut kalian gimana? Apakah Kang Deddy Mulyadi ini berlebihan toleransinya atau tidak? Apakah masih sebatas normal atau tidak? Apakah ini akan justru merusak hubungan antara umat Kristen dengan umat Muslim? Kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi ya, ya nggak apa-apa ya. Justru kalau saya perhatikan tuh Kang Deddy Mulyadi itu adalah presiden yang paling luar biasa, sangat luar biasa, lebih daripada presiden sebelumnya. Nggak ada satupun presiden atau calon presiden seperti Kang Deddy Mulyadi. Sangat mencintai rakyatnya, mencintai semua agama, tidak ada permusuhan, kejujuran ya, ikhlas gitu ya, nggak mau membebankan masyarakat gitu ya, masyarakat kecil. Bahkan ketika dia pergi ke gereja, dia naik kolbak, guys. Jadi dia naik mobil yang baknya terbuka gitu. Sama Nihil. Itu kalau saya perhatikan ya. Jadi kalau nanti Kang Deddy Mulyadi jadi calon presiden itu, kalau saya perhatikan itu pasti akan dicari kelemahan-kelemahannya. Seperti Kang Deddy Mulyadi pergi ke gereja gitu, pasti akan dikata-katain, oh kan kafir ya, oh ini tidak beragama, oh ini akan menghilangkan Pancasila, oh ini menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan seperti itu ya. Jadi kita sebagai anak-anak muda, generasi muda, Gen Z, ya milenial, kita harus berpikir rasional, guys. Jarang-jarang calon pemimpin seperti ini, guys. Calon presiden seperti Kang Deddy Mulyadi jarang-jarang. Jadi kita harus kawal, guys. Jangan biarkan dia sendiri. Harus ada dukungan. Jangan biarkan dia berdiri sendirian. Kita harus mengawal kebijakan-kebijakannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi negara maju. Ya, saya tahu kita tidak bisa menjadi negara maju hanya mengandalkan Kang Deddy Mulyadi. Tapi kita, masyarakat juga harus berpartisipasi. Ya, apa partisipasi kita? Partisipasi kita itu yang pertama itu ya kita meniru apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Misalnya jujur, ya kita harus jujur supaya negara kita maju. Kemudian kalau Kang Deddy Mulyadi itu ikhlas, kita harus ikhlas. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu toleransi terhadap agama lain, terhadap agama Kristen, kita harus juga toleransi. Ya, kemudian kalau Kang Deddy Mulyadi itu misalnya berbuat baik, kita juga harus berbuat baik. Kemudian ada satu yang terakhir yang sering dilewatkan. Apa itu? Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli permen. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Jadi jangan ngaku sebagai fans Kang Deddy Mulyadi kalau masih buang sampah sembarangan, guys. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM, salam satu lembur.